Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan nikmat-Nya lah kita mampu melangkahkan kaki kita menuju panggilan yang sangat mulia, yakni melaksanakan sholat Jum'ah yang insya Allah kita akan laksanakan secara berjamaah nantinya. Dengan harapan mudah-mudahan upaya dan usaha kita menuju tempat ini mendapatkan ridha dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam juga senantiasa kita doakan dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang menjadi qudwah hasanah bagi kita, yang insyaallah kita akan senantiasa menapaktilasi segala amalan-amalan sunnahnya di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali khatib naik mimbar, khatib tidak lupa berpesan kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri khatib sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua pondasi itulah, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan kita dari api nerakanya kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membawakan sebuah pesan yang sangat penting, khususnya kepada anak-anakku sekalian di pondok pesantren ini, yang dimana pesan ini dikutip dari Imam Syafi'i, yang merupakan imam madhab yang dianut oleh kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i merupakan salah satu imam yang dimana yang memiliki nama lengkap adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang merupakan salah satu imam madhab fikih terbesar di antara imam-imam yang lain. Pesan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, khususnya kepada para penuntut-penuntut ilmu sekalian.
Penuntut ilmu itu tidak hanya terbatas kepada anak-anak santri di sini. Kita yang sudah dewasa pun dituntut untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahwasanya perintah untuk menuntut ilmu itu adalah ketika mulai dari digendong sampai kita memasuki liang lahat. Itulah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu adalah tentang ilmu dan adab. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang bisa memberi manfaat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW telah menegaskan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik diri kita adalah mereka yang menuntut ilmu, yang belajar Al-Qur'an. Kemudian yang terpenting adalah wa 'allamahu, adalah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang berilmu tetapi mereka mengkhianati ilmunya. Mereka menggunakan kepintarannya untuk menipu. Itu banyak yang terjadi. Para koruptor itu, mereka bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang pintar, orang yang tinggi ilmunya, gelar akademiknya banyak. Tetapi ilmu yang dipelajari tidak bisa menyelamatkan dirinya, malah mereka terjebak kepada pencurian itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting dari ilmu itu adalah bagaimana ia membentuk karakter dan diamalkan, bukan sekedar banyaknya hafalan. Tidak akan berhasil orang yang belajar tanpa adab. Maka etika dan ilmu itu harus berkesinambungan, harus selaras dalam kita menjalankan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang itu memiliki ilmu, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah telah menegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan kepada kita dalam firman-Nya ini bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa pentingnya ketika kita belajar ilmu, kita menuntut ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ditegaskan juga oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya, yaitu kitab Diwannya, di mana Imam Syafi'i ini mengancam bagi para pemuda yang malas untuk belajar. Ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Diwannya, yaitu wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Apa pesan Imam Syafi'i di sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, khususnya kepada adik-adikku sekalian?
bahwasanya wa man fatahu, siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, waktu syababihi, yang enggan, yang malas belajar di waktu mudanya, maka kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an, maka bertakbirlah 4 kali. Kalau kita maknai takbir 4 kali di situ adalah dimaksudkan adalah kematian, yaitu sebagai sholat jenazah atas kematiannya. Secara tidak langsung Imam Syafi'i berpesan di sini bahwasanya orang pemuda yang malas untuk belajar, maka lebih baik mati saja. Inilah para hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang lebih dominan dimunculkan secara lahiriah adalah adab, etika, karakter kita. Bagaimana kita bisa berperangai baik dalam kehidupan sehari-hari ini. Coba kita perhatikan beberapa dawuh yang akan saya sarikan di sini, yaitu yang pertama, sami'tu Malik ibni Anasin yaqulu li fata min Quraisyin, ya bana akhi ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilma. Aku, kata Ibnu Nizar ini, mengatakan bahwasanya mendengar Malik bin Anas memberikan nasihat kepada pemuda dari Quraisy. Apa pesannya Anas? Yaitu, wahai saudaraku, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan anak-anak kita di sekeliling kita yang mungkin, mohon maaf, tidak mengenyam yang namanya pondok pesantren misalnya. Kita perhatikan adab mereka, etika mereka, sopan santun mereka seperti apa terhadap orang yang lebih dewasa, seperti apa adab mereka. Miris kalau kita perhatikan sekarang ini, sopan santun sudah tidak ada lagi. Jangankan ke orang dewasa, ke gurunya pun mereka itu tidak ada hormat-hormatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dawuh yang berikutnya, yaitu kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Mereka, para sahabat itu, mempelajari perjalanan para ulama sebagaimana mereka juga mempelajari ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baghdadi pada nomor 9. Kemudian dawuh yang berikutnya, yaitu nahnu ila qalilim minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Bahwasanya kita lebih butuh terhadap sedikitnya adab ketimbang banyaknya hadis. Abdullah bin Mubarak. Maka para hadirin jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, narasi-narasi di atas sama sekali tidak ada yang mendiskreditkan atau menyampingkan ilmu, bahkan menjadikan antara ilmu dan adab sebuah distingsi, justru menunjukkan sebuah relasi, hubungan yang erat, seperti narasi yang telah diungkapkan oleh Malik bin Anas, yaitu tentang pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ini menunjukkan peta jalan bagi seseorang agar beradab dahulu, memiliki etika dahulu, kemudian berilmu. Tetapi tuntutan untuk berilmu tidak menjadi hilang sebab tuntutan adab.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian narasi yang diungkapkan oleh Al-Baghdadi, mereka mempelajari perjalanan seseorang, yaitu etikanya, adabnya seperti apa, sebagaimana mereka itu mempelajari ilmu. Mereka berguru seperti apa guru-gurunya, memiliki etika yang ada. Kemudian dia tiru hal-hal yang positif itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita memiliki adab dan ilmu. Kemudian pesan yang kedua yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu tentang rendah hati dan hujjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, pendapatku benar, tapi bisa salah. Pendapat orang lain salah, tapi bisa benar. Ini artinya apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Syafi'i begitu tawaduknya, begitu rendah hatinya, yang tidak mengklaim dirinya bahwasanya pendapatnya adalah yang paling benar, kemudian menolak pendapat yang lain. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman pada ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi inilah yang menginspirasi bagaimana Imam Syafi'i bahkan atau kita untuk memiliki rasa tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan karena kita mungkin dianggap sebagai orang yang wah, orang yang hebat, kemudian kita menyombongkan diri. Maka kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 18 ini. Larangan bagi kita untuk tidak menyombongkan diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu merendahkan diri atau rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2588. Ini menegaskan kepada kita memiliki rasa tawadhu, rendah hati akan mengangkat derajat seseorang itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Imam Syafi'i yang ketiga, yang merupakan pesan terakhir untuk kesempatan siang hari ini. Kalau kita ulas banyak sekali pesan-pesan dari Imam Syafi'i ini, tetapi khatib hanya membatasi 3 hal saja karena kita dibatasi oleh waktu. Apa pesan yang ketiga dari Imam Syafi'i ini? Adalah tentang dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Ini sering kita dengarkan, sering kita dapati, bahkan oleh di luar sana ini dianggap sebagai hadis, padahal ini adalah ungkapan dari Imam Syafi'i. Kalau di bahasa Arab kan kadang-kadang semuanya itu dibilang hadis. Bahasa Arabnya adalah man aradad dunya
fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ini sering kita salah menafsirkan, dianggapnya itu adalah sebuah hadis. Ini merupakan ungkapan dari Imam Syafi'i. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang menginginkan kemuliaan kehidupan di dunia, maka itu akan bisa didapati dengan ilmu. Kemudian barang siapa yang menginginkan kemuliaan hidup di akhirat, maka raihlah pula dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertekad kuat, yang mereka senantiasa memohon kebaikan di dunia dan akhirat, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang ingin kehidupan di dunia dan akhirat ini baik untuk kita, yaitu dengan kita berdoa, wa minhum may yaqulu, di antara mereka, di antara manusia itu ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ini mungkin senantiasa kita berdoa, kita panjatkan setiap selesai sholat fardu atau selesai sholat sunnah pun kita berdoa dengan doa ini, dengan harapan agar kita hidup di dunia dan akhirat ini menjadi kehidupan yang baik untuk kita, untuk kehidupan kita. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ketiga pesan yang telah saya sarikan yang merupakan dari Imam Syafi'i kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran penting dari pesan-pesan itu. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semuanya itu. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.